Di banyak peternakan, limbah kotoran hewan seringkali menjadi sumber masalah. Bau tak sedap yang menyengat, potensi pencemaran sumber air, hingga menjadi sarang lalat dan penyakit. Tumpukan kotoran yang dibiarkan begitu saja juga melepaskan gas metana ke atmosfer. Sebuah gas rumah kaca yang potensinya puluhan kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memicu pemanasan global. Ini adalah tantangan nyata yang dihadapi para peternak dan lingkungan di sekitarnya. Namun, di balik citra negatif tersebut, tersimpan sebuah potensi yang belum banyak tergali. Limbah ternak, pada dasarnya, adalah materi organik kaya energi yang menunggu untuk diolah. Dengan sentuhan teknologi yang tepat, masalah ini bisa diubah menjadi solusi. Kotoran sapi, kerbau, babi, bahkan ayam, yang tadinya hanya limbah pengganggu, dapat bertransformasi menjadi sumber energi bersih yang terbarukan dan pupuk organik berkualitas tinggi. Inilah paradigma baru yang ingin kita bangun, memandang limbah bukan sebagai akhir dari sebuah siklus, melainkan sebagai awal dari siklus baru yang produktif dan berkelanjutan. Teknologi biogas hadir sebagai jembatan yang menghubungkan masalah pengelolaan limbah dengan solusi energi dan pertanian. Ia menawarkan cara cerdas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita, mengubah beban menjadi berkah. Mengubah limbah ternak menjadi biogas adalah wujud nyata dari ekonomi sirkular di tingkat peternakan. Tidak ada lagi yang terbuang sia-sia. Kotoran yang tadinya mencemari, kini diolah menjadi energi yang menerangi rumah dan memasak makanan, serta pupuk yang menyuburkan tanah. Ini adalah langkah konkret menuju kemandirian energi dan kelestarian lingkungan, dimulai dari unit terkecil, yaitu peternakan itu sendiri. Bagaimana mungkin kotoran ternak bisa menghasilkan api biru yang menyala di kompor? Jawabannya terletak pada sebuah proses biologis alami yang disebut fermentasi anaerobik. Ini adalah sebuah keajaiban tersembunyi yang dilakukan oleh pasukan mikroorganisme tak kasat mata, yang bekerja dalam kondisi tanpa oksigen untuk mengurai materi organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bayangkan proses ini seperti pencernaan dalam skala mikro. Ketika kotoran ternak dicampur dengan air dan dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, yang kita sebut digester, berbagai kelompok bakteri anaerobik mulai bekerja secara bergotong royong. Tahap pertama adalah hidrolisis, di mana bakteri memecah molekul organik besar seperti protein, lemak, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, dan gula sederhana. Selanjutnya, pada tahap asidogenesis dan asetogenesis, kelompok bakteri lain mengambil alih, mengubah molekul-molekul kecil tadi menjadi asam-asam organik, seperti asam asetat, alkohol, hidrogen, dan karbon dioksida. Ini adalah tahapan persiapan sebelum puncak produksi gas metana. Kondisi lingkungan di dalam digester, seperti suhu yang hangat dan tingkat keasaman, pH, yang tepat, sangat krusial bagi kelangsungan hidup dan aktivitas bakteri-bakteri ini. Puncaknya adalah tahap metanogenesis. Di sini, bakteri khusus bernama metanogen mengonsumsi produk dari tahap sebelumnya, terutama asam asetat dan hidrogen, lalu mengubahnya menjadi gas metana, CH4, dan karbon dioksida, CO2. Campuran gas inilah yang kita kenal sebagai biogas, sumber energi terbarukan yang siap dimanfaatkan. Seluruh proses ini terjadi secara alami, tanpa perlu bahan kimia tambahan, hanya mengandalkan kekuatan mikroorganisme dalam lingkungan yang terkontrol. Jika fermentasi anaerobik adalah prosesnya, maka digester biogas adalah wadahnya, jantung dari keseluruhan sistem ini. Digester bisa diibaratkan sebagai perut buatan yang menyediakan kondisi ideal bagi bakteri-bakteri anaerobik untuk bekerja mengolah limbah ternak. Tanpa digester yang dirancang dengan baik, proses pembentukan biogas tidak akan berjalan optimal dan efisien. Ada beberapa jenis desain digester yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Salah satu yang populer di Indonesia adalah model fixed dome atau kubah tetap, yang biasanya dibangun di bawah tanah menggunakan bata atau beton.
Model ini relatif kokoh dan tahan lama, dengan gas yang terkumpul di bagian kubah atas. Ada pula model floating drum atau kubah mengambang, di mana penampung gas berupa drum baja atau plastik yang bisa naik turun sesuai volume gas yang dihasilkan, memudahkan pemantauan produksi gas. Selain itu, terdapat juga model digester yang lebih sederhana seperti model pipa, plug flow, atau model balon yang menggunakan bahan plastik tebal, HDPE. Pilihan jenis digester seringkali disesuaikan dengan skala peternakan, ketersediaan lahan, anggaran, serta bahan bangunan lokal yang tersedia. Apapun modelnya, komponen utamanya relatif sama. Lubang pemasukan, inlet, untuk memasukkan campuran kotoran dan air, ruang digester utama tempat fermentasi terjadi, lubang pengeluaran, outlet, untuk mengeluarkan sisa hasil fermentasi, bioslurry, dan sistem penampungan serta penyaluran gas. Pembangunan digester membutuhkan perhitungan yang cermat, terutama terkait volume yang sesuai dengan jumlah limbah ternak yang dihasilkan setiap hari. Konstruksi harus benar-benar kedap udara untuk menjaga kondisi anaerobik dan mencegah kebocoran gas metana yang berharga. Digester inilah pabrik mini yang mengubah materi tak berharga menjadi energi emas biru, api yang siap menerangi dan menghidupi. Keunggulan utama teknologi biogas terletak pada kemampuannya menghasilkan dua produk berharga sekaligus dari satu sumber limbah, energi gas dan pupuk organik. Ini adalah panen ganda yang memberikan manfaat langsung bagi penggunanya, terutama para peternak dan petani skala kecil hingga menengah. Kotoran yang diolah tidak hanya berhenti menjadi masalah, tapi menjadi solusi multifungsi. Produk pertama adalah biogas itu sendiri. Gas yang kaya akan metana ini memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, sehingga dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Penggunaan paling umum adalah untuk memasak di dapur, menggantikan kayu bakar atau gas LPG. Nyala api biru dari biogas cukup stabil dan bersih, mengurangi asap di dapur dan menghemat pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan bakar. Selain memasak, biogas juga dapat digunakan untuk penerangan menggunakan lampu khusus, lampu Petromax biogas, atau bahkan untuk menggerakkan generator kecil penghasil listrik. Produk kedua yang tak kalah penting adalah sisa hasil fermentasi yang keluar dari digester, yang dikenal sebagai bioslurry. Ini bukanlah limbah akhir, melainkan pupuk organik berkualitas tinggi, baik dalam bentuk cair maupun padat setelah dipisahkan. Bioslurry kaya akan unsur hara makro dan mikro yang siap diserap tanaman, serta mengandung mikroorganisme bermanfaat yang dapat memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Penggunaannya dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal dan seringkali berdampak kurang baik bagi lingkungan dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan biogas untuk energi dan bioslurry untuk pupuk, peternak dapat menciptakan siklus nutrisi dan energi yang tertutup di lahan mereka. Energi yang dihasilkan mengurangi biaya operasional, sementara pupuk yang dihasilkan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan memberikan keuntungan ekonomi langsung. Manfaat pengolahan limbah ternak menjadi biogas jauh melampaui keuntungan energi dan pupuk semata. Teknologi ini menawarkan solusi hijau yang cerdas dengan dampak positif yang signifikan bagi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan sentra peternakan. Dari sisi lingkungan, biogas memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan menangkap gas metana dari kotoran ternak di dalam digester dan memanfaatkannya sebagai bahan bakar, kita mencegah lepasnya gas rumah kaca yang sangat poten ini ke atmosfer. Pembakaran metana menjadi CO2 dan uap air jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan pelepasan metana langsung. Selain itu, pengolahan anaerobik secara signifikan mengurangi bau tidak sedap dari limbah ternak dan mencegah pencemaran badan air oleh nutrisi berlebih dari kotoran. Secara sosial dan ekonomi, biogas berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian. Penghematan biaya bahan bakar, LPG atau kayu bakar,
dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan. Penggunaan biogas untuk memasak juga mengurangi paparan asap di dalam rumah, yang berdampak positif pada kesehatan pernapasan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sering berada di dapur. Kemandirian energi di tingkat rumah tangga atau komunitas juga terbangun, mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar. Lebih jauh lagi, pemanfaatan bioslurry sebagai pupuk organik mendukung praktik pertanian berkelanjutan, menjaga kesehatan tanah, dan menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat. Potensi pengembangan usaha berbasis bioslurry, seperti produksi pupuk organik kemasan, juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Biogas bukan hanya teknologi, tapi juga katalisator perubahan menuju kehidupan yang lebih sehat, sejahtera, dan selaras dengan alam. Meskipun potensi dan manfaat biogas sangat besar, mewujudkannya di lapangan, terutama di tingkat rumah tangga atau komunitas, tentu memiliki langkah praktis dan tantangan tersendiri. Membangun instalasi biogas memerlukan pemahaman teknis dasar, komitmen perawatan, dan seringkali investasi awal yang mungkin terasa berat bagi sebagian peternak. Langkah awal adalah perencanaan yang matang. Calon pengguna perlu menghitung jumlah ternak yang dimiliki dan volume kotoran harian yang dihasilkan untuk menentukan ukuran digester yang tepat. Memilih jenis digester yang sesuai dengan kondisi lokal dan anggaran juga penting. Proses konstruksi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kekedapan udara dan fungsi optimal. Setelah digester jadi, diperlukan masa starter beberapa minggu agar bakteri anaerobik berkembang biak sebelum biogas dapat dipanen secara rutin. Tantangan utama seringkali terletak pada biaya investasi awal pembangunan digester. Meskipun dalam jangka panjang akan menghemat biaya energi, modal di muka bisa menjadi penghalang. Selain itu, diperlukan pengetahuan untuk mengoperasikan dan merawat digester secara benar, seperti menjaga rasio campuran kotoran dan air, serta rutin mengeluarkan bioslurry. Ketersediaan air yang cukup dan konsistensi pasokan kotoran ternak juga menjadi faktor penting. Untuk mengatasi tantangan ini, dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau institusi keuangan sangat diperlukan, misalnya melalui program subsidi, pelatihan teknis, atau skema kredit mikro. Sosialisasi mengenai manfaat dan cara kerja biogas juga penting untuk meningkatkan minat dan penerimaan masyarakat. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, tantangan ini dapat diatasi, membuka jalan bagi pemanfaatan biogas secara lebih luas sebagai pilar energi mandiri dan solusi lingkungan di pekarangan kita. Teknologi biogas adalah bukti nyata bahwa solusi untuk tantangan lingkungan dan energi seringkali tersembunyi di tempat yang tak terduga, bahkan di tumpukan limbah sekalipun. Ini adalah panggilan bagi kita semua, terutama para peternak dan penggiat lingkungan, untuk melihat potensi dalam setiap sumber daya yang ada. Dengan mengubah limbah ternak menjadi energi bersih dan pupuk subur, kita tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga membangun masa depan yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama menggali potensi emas biru dari halaman belakang kita.